Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya sedang berada di Bali dalam rangkaian acara IAPE, Indonesia Apparel Production Expo, yang ketiga kalinya nih di Bali. Nah, dalam kesempatan ini saya melakukan wawancara dengan punggawa dari siapa lagi kalau bukan Gading Murni. Berikut ini adalah Bapak Anjar, merupakan kepala cabang dari Gading Murni Bali. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Andre. Sukses ya? Alhamdulillah. Kayaknya siap. Gading Murni ini yang paling booming nih dari sepanjang tahun 2022 ya. Lalu sekarang juga nyambung ke 2023. Itu penjualannya luar biasa. Ya, intinya kita selalu dapat mandat dalam melakukan sesuatu. Intinya kita harus all out. Khususnya apa ya? Apalagi kan kalau versi saya ini kan kita kan bukan penjualan produk sebetulnya, lebih ke after sales. Jadi kalau kita nggak bisa all out ya, akan susah lah kita bisa berkembang sejauh ini gitu. Luar biasa ya. Nah, mungkin pertanyaannya lebih spesifik ke Provinsi Bali nih. Provinsi kan Bali. ini wilayahnya Bapak nih, kekuasaannya Bapak nih. Nah ini Bali ini gimana sih prospek industri grafikanya sih? Secara prospek industri grafika cukup bagus ya, punya potensi cukup luas. Tapi sebetulnya kita nggak berbicara masalah Bali aja sih, karena secara hierarki saya itu sejauh ini juga selain di Bali kita juga cover di beberapa wilayah Mataram, Lombok, kemudian sampai ke Sumbawa. Kalau dari gini, kalau pertanyaannya adalah gimana sih potensinya seperti itu ya? Saya hanya bisa menjawab berdasarkan apa yang menjadi grafik di sisi salesnya. Karena kalau saya perhatikan dari sisi sales kita untuk coverage di Bali sampai Nusra ya, Bali Nusra ya, sejak awal tahun ini sampai di bulan ini sudah ada tercatat penjualan lebih dari 50 unit, baik mesin besar atau mesin kecil. Jadi secara potensi berdasarkan data tadi, saya bisa bilang potensinya masih cukup luas. Cukup luas ya. Masih cukup luas ya. Di beberapa segmen ya. Tidak terpaku ke produk-produk yang kita bisa jual meter persegi. Tapi beberapa produk jadi pun itu masih cukup punya pasar lah untuk Bali Nusra. Biasa. Nah Pak, industri di Bali ini kan terkait sekali dengan pariwisata itu. Nah, jadi memang ya kita udah tahu semua ya, perekonomian Bali tergantung di sektor pariwisata. Nah dalam bidang pariwisata ini yang terkait printing, Pak, ini yang paling banyak segmen apa di Bali? Kalau untuk di bidang pariwisata ya, sejauh ini seperti ini Pak Andre. Kalau saya pribadi itu tidak terlalu mengkonsentrasikan saya harus masuk ke pariwisata, saya harus masuk kemana gitu ya. Karena versi saya adalah pasar yang di-create sama customer itu kan pasar yang ya memang tujuan dia. Kalau saya secara pribadi, saya tidak mau membeda-bedakan mana pasar yang harus saya tuju. Intinya seperti jadi, itu. Sesuai permintaan aja ya? Sesuai permintaan. Jadi sejauh ini memang yang harus saya akui adalah saya belum bergerak lebih dalam untuk menciptakan permintaan. Oh, oke. Ngerti. Ya, jadi sejauh ini saya hanya bisa mengarahkan apa yang bisa dihasilkan dari produk yang kita punya. Selain dari penjualan yang tadi saya bilang. Mesin banner hanya untuk cetak per meter persegi. Nggak di situ. Contoh EcoSolvent, saya selalu mengarahkan, oh ini nanti Bapak contoh bisa pakai polyflag, kemudian di cutting, taruh di kaos seperti itu. Dan ya alhamdulillah sejauh ini ya mereka bergerak sesuai dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya gitu. Tapi secara segmentasi saya memang tidak terlalu fokus, tidak terlalu ke satu sisi saja, karena memang tujuan saya itu bukan untuk masuk lebih banyak ke dalam satu bidang ya. Jadi saya pribadi memang harus masuk dalam banyak ruang. Jadi memang ini terkait ya demand dari pemain di Bali. Betul. Jadi nggak mesti melulu urusan pariwisata. Betul. Nah ini kan
ini aparel ya, pameran aparel. aparel. Nah, sejauh mana kebutuhan aparel di Bali? Kalau dibilang sejauh mana kebutuhan aparel di sini, itu saya memang lihat dari beberapa teman-teman printing ya. Memang saya nggak bisa lihat itu hanya di Bali, tapi secara global. Dimana permintaan jersey kita bisa cek dari Sabang sampai Merauke saat ini, sampai detik ini itu permintaannya masih meroket. Itu pun yang terjadi di Bali. Karena saya sempat bicara dengan salah satu pemain printing di sini ya, yang sekarang dia terkonsentrasi untuk lebih memfokuskan ke tekstilnya. Justru dia itu juga kaget, kenapa dari Bandung bisa kasih order ke saya. Jadi sekarang kayak terbalik Pak. Kalau dulu hampir rata-rata tekstil pasti dari Bandung kirim keluar. Nah sekarang ini sudah mulai banyak. Itu dari Bali kirimnya ke Jakarta, ke Bandung, itu juga sudah cukup. Jadi banyak. Sudah mulai ada pemerataan. Sudah mulai pemerataan, betul. Ini menarik ya, karena mungkin ada brand Bali, ya kan? Ya. Itu identik dengan culture, ya kan? Yes. Identik dengan seni, Betul. luar biasa ya. Betul. Jadi bagaimana tinggal para pemain dari aparel khususnya itu bermain kreatif ya. Betul. Untuk menciptakan nuansa Bali, Betul. etnik Bali yang lebih menjual. Betul. Oke. Nah, dari sekian banyak mesin yang dijual Gading Murni nih Pak, Ya. yang paling laris, yang paling banyak orang cari itu, yang paling booming yang mana? Yang paling booming sampai detik ini itu lebih ke area tekstil. Untuk direct fabric. Direct fabric itu sejauh ini sudah ada cukup banyak PO ya. Jadi untuk rekan-rekan yang memang unitnya masih menunggu itu harap bersabar, karena memang kita menunggu unit masuk Pak. Wow, sampai begitu ya, ada kayak pesan mobil Ferrari. Siap, betul Pak. Jadi ada apa istilahnya kalau ini menunggu itu? PO PO ya? Iya, Wow. memang harus PO sekarang ini. Itu menandakan penjualan Gading Murni ini memang benar laris manis ya. Amin. Nah, oke, di balik laris manis mungkin pastinya ada tantangan ya? Pasti Pak. Nah, menurut Bapak tantangan terbesar Gading Murni? Saya nggak bisa membicarakan tantangan secara global, karena kan kami kan punya beberapa cabang, dan masing-masing cabang pasti punya tantangannya tersendiri kan di beberapa wilayahnya. Sekarang saya hanya ingin membahas apa yang jadi tantangan saya selama di Bali, selama saya mengcover wilayah saya. Ya intinya yang harus saya sadar diri adalah, terhitung saya ini masih anak baru lah, karena mulai 2019 ya. Kita baru mulai penetrasi pasar, di 2020 mulai bergerak, alhamdulillah sampai sekarang. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana meyakinkan rekan-rekan di Bali itu bahwa kami available, kami capable untuk menjadi mitra dari teman-teman printing. Sejauh itu yang masih coba kami benahi sampai detik ini. Karena itu tadi tujuannya Pak Andre. Saya pribadi tidak menganggap saya ini jual unit, tapi saya menjual jasa, di mana keberlangsungan unitnya, keberlangsungan usaha dari mitra-mitra kami itu juga pasti harus kami jaga, mulai dari awal sampai akhir. Menarik sekali ya. Jadi memang di sini peranan Pak Anjar bukan sekedar menjadi seorang penjual, sales, tapi menjadi seorang konsultan. Yes, lebih ke konsultan. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ada para pemain di Bali khususnya dan sekitarnya ya, nggak cuma Bali kan tadi ada sampai Flores mungkin sampai Flores. Itu bisa hubungi langsung Pak Anjar ya dengan alamat dari PT Gading Murni cabang Bali. Nanti kita cantumkan alamat lengkap dan teleponnya di keterangan video ini. Nah, saya rasa video ini cukup dan saya menjelaskan banyak hal. Tinggal mungkin pesan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemain khususnya dari Bali ya. Untuk para pemain printing, baik itu pemain yang lebih banyak bermain untuk retail, yang bermain untuk corporate mungkin ya dipastikan saja kita tetap bisa bersinergi. Antar pemain maupun ya sesama vendor penyedia unit, seperti itu aja Pak.
Jadi itu harapan dari Pak Anjar kepada para pemain printing khususnya di Bali. Jadi, jangan lupa kontak beliau kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal mungkin keluhan-keluhan yang bisa menjadi konsultasi langsung ke Pak Anjar dari Gading Muda. Siap. Demikian informasi dari Print Graphic Channel. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi para pegiat printing pada umumnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.